Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Salsabila Cahyani dalam topik pilihan Warta Bromo hari ini. Berita pertama datang dari Probolinggo. Seorang warga Mayangan babak belur dikeroyok debt collector. Warga kota Probolinggo jadi korban pengeroyokan debt collector. Kasus penganiayaan ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Korban bernama Oki Elmawanda, 25 tahun, warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Ia dijegat oleh 5 orang debt collector di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Secara terpisah, Bu Arsan, 48 tahun, salah satu debt collector, kepada Warta Bromo sebelum dibawa ke Mapolres Probolinggo Kota mengatakan motor yang dikendari Oki itu menunggak pembayaran selama 3 bulan. Bu Arsan mengaku mengalami luka pada bagian kepala, termasuk bibir atas dan beberapa bagian tubuh lainnya. Beralih ke Purwosari, kita akan belajar berbagi kebaikan ala Gojum. Setiap hari Jumat di pertigaan Purwosari nampak sebuah gerobak yang terbuat dari aluminium nangkring. Seperti tidak ada bedanya dengan gerobak pedagang pada umumnya. Hanya saja banner orange gradasi kuning menarik perhatian setiap orang yang lewat. Di sana sesuai dengan tulisan, nasi gratis, siapapun boleh mengambil, siapapun boleh mengisi. Di balik kaca gerobak terlihat beberapa kotak nasi, botol-botol air, dan beberapa makanan lainnya. Tidak ada penjual karena memang gratis. Jika diteliti lagi, bagian samping gerobak ternyata bergambar pohon yang daunnya sekilas seperti tangan manusia. Simbol itu menamai diri sebagai Gojum atau biasa disebut Sego Jumat. Destinasi wisata ini merupakan salah satu pengembangan dari Tosari, Tutur, dan Prigen. Pemkab Pasuruan juga mengembangkan destinasi lain yang sudah ada, di antaranya wisata sejarah, religi, serta wisata alternatif lainnya. Kabupaten Pasuruan punya situs sejarah mulai dari peninggalan Kerajaan Airlangga, Singosari, hingga Majapahit. Ada Candi Sumber Tetek, Candi Jasi, Candi Gunung Gangsir, situs Raos, dan situs lainnya yang tersebar di sejumlah lokasi. Daerah bertagline Pasuruan Always Fresh ini juga memiliki ikon wisata religi yang sudah menjadi rujukan wajib wisatawan, yakni kawasan Masjid Cengho. Selain bisa beribadah dan menikmati keindahan masjid yang kental dengan arsitektur Tionghoa, wisatawan juga bisa berbelanja aneka produk asli Pasuruan, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga produk UMKM lokal. Wisatawan yang datang ke kabupaten pasti ingin berlama-lama karena rasanya tak cukup sehari 2 hari menikmati semua destinasi yang ada. Apalagi saat ini semakin banyak wisata, edukasi, dan adventure yang dikembangkan masyarakat di banyak lokasi. Ada desa-desa wisata, kampung kopi, kampung susu, hingga pusat kuliner khas daerah yang sayang untuk tak dicicipi. Belum puas rasanya, perjalananku disambut rindangnya pepohonan sambil menikmati hangatnya sinar mentari. Luasnya kawasan hijau yang menjadi daerah resapan air mengajakku singgah ke pemandian alami Banyu Biru. Tempat ini merupakan lokasi pemandian alami yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Apresiasi pun kuberikan kepada warga masyarakat yang terus memegang teguh tradisi dan budaya lokal, hingga ajang lomba warga pesisir yang tujuannya agar warga tetap saling mengenal satu sama lain, juga sekaligus sebagai bekal kesiapan mereka menghadapi ganasnya ombak di laut. Tiba di air terjun Putuk Truno di wilayah Prigen, rasa lelah seketika sirna berubah menjadi mood booster. Mataku langsung tertuju pada derasnya air yang jatuh dari ketinggian berpuluh meter. Selintas aku pun ingat cerita kedua orang tuaku yang pernah memadu kasih di sini, layaknya cerita legenda masa kerajaan Pahit. Kisah antara Joko Tarungo
dan Sri Gading Lestari, putri permaisuri kerajaan. Cinta mereka akhirnya bersemi di tempat yang juga dinamakan air terjun keabadian. Wilayah Prigen ternyata juga menyimpan banyak spot menarik. Sebagai kawasan wisata keluarga, warga dari berbagai penjuru daerah mengunjungi kawasan yang berada di lereng Gunung Arjuno dan Welirang ini. Selain sebagai wahana rekreasi, juga edukasi bagi anak-anak agar lebih mencintai alam semesta dan segala makhluk ciptaan Tuhan. Beberapa candi purbakala peninggalan nenek moyang hingga kini masih tegak berdiri menjadi daya tarik di sini, yang sekaligus menjadi penanda akan kekayaan sejarah wilayah Kabupaten Pasuruan sejak berabad-abad silam. Selain kaya akan pemandangan alam, tak lengkap jika tak singgah ke salah satu ikon wisata religi, yakni Masjid Cheng-Ho. Selaras dengan namanya yang diambil dari Laksamana Cheng-Ho asal negeri tirai bambu, masjid berarsitektur Tionghoa ini sekaligus menegaskan inklusivisme ajaran Islam di wilayah Pasuruan. Kawasan ini juga dilengkapi pasar wisata yang menjual semua produk khas daerah, mulai dari hasil pertanian hingga produk kerajinan lokal sebagai bekal oleh-oleh. Sebelum kembali, aku pun menyempatkan menikmati kuliner khas dan menyeduh kopi khas Pasuruan, kopi Kapiten. Kopi yang dikembangkan oleh kelompok tani dari ribuan hektar kebun kopi yang tumbuh subur di dataran tinggi. Suasana gerimis seakan menahanku untuk tak beranjak meninggalkan Kabupaten Pasuruan. Perjalanan kali ini pastinya membawa kesan mendalam di antara berbagai vakansi yang pernah kutempuh, baik di dalam maupun luar negeri. Pasuruan dengan segala kesegarannya, saya tunggu kehadiran semuanya datang ke Kabupaten Pasuruan karena Pasuruan always fresh. Nah, itu tadi Bolo 3 topik pilihan yang telah redaksi siapkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus update dan baca berita selengkapnya di wartabromo.com dan jangan lupa subscribe di sini. Saya beserta tim yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.